While Eri was facing her phone and streaming to thousands of viewers, Takano approached her from behind and stabbed her repeatedly, over 30 times in the head, neck and upper body with the survival knife. The attack was captured on live stream. Viewers heard Eri screaming help before the stream suddenly went black. Halo guys, balik lagi di Jejak Kabut Dunia. Kasus yang bakal kita bahas kali ini beda dari yang lain. Ini bukan cerita simpel soal korban dan pelaku. Ini cerita tentang dua orang yang sama-sama hancur, yang ketemu di dunia digital, dan berakhir di tengah jalan dengan kamera live streaming yang masih nyala. Yuk kita bedah dari awal. Coba bayangin dua orang ini. Yang pertama, seorang perempuan muda yang belajar dari umur 18 tahun gimana caranya memanipulasi kesepian laki-laki cuma buat bertahan hidup. Dan yang kedua, seorang pria umur 42 tahun, hidup sendirian, kerja serabutan, dan gak punya siapa-siapa buat diajak ngobrol. Mereka berdua pun bertemu, bukan di dunia nyata, tapi lewat layar HP. Dan dari pertemuan itu lahir sebuah hubungan yang kelihatannya simbiosis. Yang satu dapat uang, yang satu dapat ilusi cinta. Tapi begitu ilusi itu pecah, yang tersisa cuma kemarahan. Dan kemarahan itu berakhir di sebuah jalan Shinjuku, disaksikan oleh ribuan orang lewat siaran langsung. Yang lebih bikin kita mikir keras, setelah kejadian ini publik Jepang justru gak sepenuhnya berpihak ke korban. Ini kisah Sato Airi dan Takano Kenichi, dan gimana dunia digital bisa melucuti kemanusiaan dari dua orang sekaligus. Buat ngerti gimana tragedi ini bisa terjadi, kita harus kenalan dulu sama dua orang di balik kasus ini. Yang pertama, Sato Airi, lahir di Yamagata. Dia tumbuh dalam kondisi penelantaran gara-gara ibunya yang kecanduan alkohol. Di usia 18 tahun, dia terpaksa masuk ke dunia hiburan malam dan belajar satu skill yang nantinya bakal nentuin arah hidupnya, yaitu memanipulasi emosi laki-laki yang kesepian demi bisa bertahan hidup. Keadaannya makin berat waktu hak asuh anaknya diambil paksa sama negara gara-gara gaya hidupnya yang berantakan. Ngerasa hancur, Sato kabur ke Tokyo. Di sana, dia mulai karir baru sebagai live streamer di sebuah aplikasi bernama Fuwachi, pakai alter ego Mogami Ai. Dia bangun citra dan gaya hidup yang serba palsu buat nutupin keputusasaan yang sebenarnya dia rasain. Di sisi lain, ada Takano Kenichi, umur 42 tahun. Dia representasi dari krisis pria terasing yang banyak terjadi di Jepang. Tinggal di Tochigi, kerja serabutan dengan gaji minim, hidup di garis kemiskinan, dan gak punya relasi sosial sama sekali. Kekosongan emosional inilah yang bikin dia jadi sangat rentan. Waktu pertama kali ketemu Sato di sebuah klub malam, waktu itu Sato masih 18 tahun. Dan Takano pun jatuh cinta secara obsesif. Dan waktu Sato beralih jadi streamer, Takano ikut masuk ke dunia digital itu juga, pakai nama Meiji Love, yang artinya kurang lebih cinta serius. Di titik inilah batas antara realita dan fantasinya mulai kabur. Pertemuan mereka berdua menciptakan sebuah simbiosis, tapi simbiosis yang mematikan. Sato menjadikan Takano semacam dompet berjalan lewat eksploitasi hubungan satu arah yang dia bangun. Sementara Takano memelihara delusinya sendiri. Dia ngerasa dirinya itu pahlawan yang pengorbanannya cepat atau lambat bakal berujung sama cinta yang nyata. Dua orang ini sama-sama nggak sadar kalau mereka lagi saling memanfaatkan ilusi masing-masing. Manipulasi ini berjalan
murni lewat kebohongan-kebohongan yang dikirim via pesan lain. Sato ngarang berbagai macam krisis, mulai dari klaim bahwa adiknya diancam gara-gara utang ke mantan pacarnya, sampai kebohongan soal dia muntah darah karena sakit kanker. Semua itu buat satu tujuan, menguras simpati Takano. Diiming-imingi validasi palsu, kayak aku gak bisa hidup tanpa Takano. Takano yang sebenarnya gak punya penghasilan stabil, nekat berutang ke perusahaan pinjaman. Secara total, dia menjamin lebih dari 2,5 juta yen ke Sato, atau kalau dirupiahkan sekitar 260 juta rupiah, termasuk 1 juta yen cuma buat biaya sewa apartemen Sato. Waktu pun berlalu, Takano akhirnya sadar kalau dia cuma dimanfaatin dan sekarang terjerat utang gede. Dia nempuh jalur hukum. Desember 2023, Pengadilan Distrik Utsunomiya memenangkan Takano. Pengadilan perintahin Sato buat bayar semua utangnya beserta bunganya. Ini seharusnya jadi titik terang keadilan udah berpihak ke Takano. Tapi Sato gak patuh sama putusan itu. Dia malah nyebut pesan-pesan Takano sebagai sesuatu yang mengerikan di siaran langsungnya sendiri. Terus dia blokir semua akses komunikasi. Dan disinilah kebuntuan hukum ini jadi fatal. Takano yang udah jatuh miskin gak mampu lagi biayain proses hukum lanjutan buat nyita paksa aset Sato. Dia menang di atas kertas, tapi kalah di kenyataan. Kehabisan uang dan diabaikan sama sistem hukum yang harusnya melindungi dia, jadi bahan bakar utama buat kemarahannya yang makin lama makin membesar. Dan tragedi ini diperparah sama satu hal yang kebanyakan orang gak sadar, yaitu ekosistem digital di sekitar mereka berdua. Pertama, platform Puachi sendiri, sistem donasinya punya aturan yang longgar banget, dan secara gak langsung mendorong para streamer buat eksploitasi masalah pribadi mereka sendiri demi dapat saweran. Kedua, ada budaya namanya Gachi Koi Eigyo, yaitu taktik bisnis yang janjiin asmara palsu ke penggemar, dan ini yang sengaja dilakuin Sato buat kuras uang penontonnya. Ketiga, forum anonim online. Setelah Takano diblokir, dia justru dapat validasi dari komunitas pembenci anonim di internet yang mulai ngumbar masa lalu Sato, bahkan alamat rumahnya. Dan yang keempat, ini yang paling bikin ironis, ada titik buta di hukum Jepang sendiri. Soalnya hubungan mereka berdua cuma sebatas status streamer dan penonton. Jadi undang-undang perlindungan dari penguntitan yang ada di Jepang gagal ngedeteksi potensi ancaman kekerasan yang sebenarnya udah kelihatan jelas. Maret 2025. Pagi itu, Sato lagi siaran langsung. Temanya jalan kaki ngelilingi jalur Yamanote. Tanpa dia sadari, rambu-rambu jalan dan persimpangan yang kerekam di layar siaran langsungnya jadi semacam peta digital yang bocorin lokasi dia ke siapapun yang nonton, termasuk ke Takano. Dari Tochigi, Takano yang masih dendam karena utangnya diabaikan ngelacak rute itu. Dia mempersiapkan membawa pisau dan dia pun berangkat ke Shinjuku. Sekitar jam 10 pagi, cuman berjarak 350 meter dari stasiun Takadanobaba, Takano menyergap. Kamera live streaming berguncang. Terdengar teriakan putus asa dari Sato minta tolong.
Serangan itu terjadi sangat cepat dan brutal. Sato mengalami luka-luka yang sangat fatal dan gak tertolong lagi. Yang bikin merinding, setelah kejadian itu, Takano gak melarikan diri. Saksi mata ngeliat dia cuma berdiri mematung di dekat tubuh korban, megang ponselnya sendiri, tatapannya kosong, kayak lagi bergumam sesuatu. Polisi tiba cuma dalam 5 menit dan langsung menangkapnya di tempat. Nah, ini bagian yang bakal bikin kalian gak habis pikir. Kematian tragis ini yang terjadi di siang bolong justru memicu simpati publik ke sang pelaku. Netizen mulai gali-gali jejak digital Sato. Mereka juluki dia penipu licik, nanggap kematiannya sebagai karma yang pantas dia terima. Dan parahnya lagi, banyak yang justru nyebut Takano sebagai pahlawan, katanya pemberantas parasit sosial. Tempat peringatan duka di Takadanobaba mengalami perusakan yang berulang kali, dan ironisnya ini direkam sengaja demi konten. Masa nginjek-nginjek bunga duka, nuangin es sama alkohol di lokasi, bahkan ada yang naruh spons cuci piring di sana sebagai bentuk hinaan yang sangat merendahkan. Reaksi tanpa empati ini didorong sama beberapa hal, yaitu kemuakan masyarakat Jepang terhadap tren eksploitasi finansial pria oleh sebagian wanita muda, proyeksi rasa senasib dari para pria yang sama-sama ngerasa terasing secara sosial, dan yang terakhir, ilusi sosial, yaitu dunia yang adil, di mana publik pengen percaya bahwa korban pembunuhan itu pasti udah lakuin kesalahan besar sebelumnya. Proses pengadilan kasus ini memakan waktu 16 bulan. Jaksa menuntut hukuman berat dengan alasan ada niat berburu yang jelas dan tingkat kekejaman yang sangat ekstrim dalam serangan itu. Sementara di sisi lain, pembela Takano minta keringanan. Alasannya ada provokasi emosional yang dilakukan Sato dan pengabaian putusan hukum perdata yang sebelumnya udah dimenangkan Takano. Sekitar pertengahan Juli 2026, Hakim Pengadilan Distrik Tokyo akhirnya jatuhin vonis 16 tahun penjara buat Takano Kenichi. Yang menarik, hakim di kasus ini secara gak bisa ngakuin bahwa manipulasi dan pengabaian putusan pengadilan oleh Sato jadi katalis dari keputusasaan yang dialami Takano. Tapi hakim tetap negesin satu hal penting, yaitu main hakim sendiri tetap gak bisa dibenarkan meski sistem hukum perdata punya banyak kelemahan. Vonis ini sekali lagi memicu kemarahan publik. Banyak yang ngerasa hukuman 16 tahun itu terlalu berat. Dan di saat yang sama, kasus ini juga mendesak adanya pengetatan regulasi soal keamanan live streaming di seluruh Jepang. Kasus Sato Airi dan Takano Kenichi ini adalah potret paling sunyi dari tragedi manusia modern. Di balik kebrutalan yang terjadi di Takadanobaba, ini sebenarnya tabrakan dari dua jiwa yang sama-sama hancur, sama-sama kesepian, yang nyari keselamatan di tempat yang salah. Layar ponsel ngelucutin sisi kemanusiaan dari mereka berdua. Buat Sato, layar itu jadi panggung buat bertahan hidup, yang bikin dia ngelihat Takano sekedar sebagai angka di rekening banknya. Dan buat Takano, Sato bukan lagi manusia yang punya cacat dan trauma sendiri, tapi cuma objek penyelamatan yang dia ciptain sendiri di kepalanya. Dan waktu ilusi itu akhirnya hancur, kekosongan yang ada di dalam diri Takano diisi sama kekerasan yang absolut. Reaksi masyarakat yang justru nyalahin korban setelah kejadian ini jadi cerminan dari hilangnya empati kolektif kita. Ini nunjukin gimana era digital
bisa nyiptain ruang yang dingin, di mana kesepian dimonetisasi dan nyawa manusia kehilangan harganya. Pada akhirnya, peristiwa ini jadi peringatan yang keras buat kita semua. Sehebat apapun teknologi mendekatkan jarak antar manusia, dia bisa berubah jadi racun. Begitu kita lupa buat memanusiakan manusia di baliknya. Dan satu hal yang pasti, kebohongan gak akan pernah pantas dibayar dengan nyawa. Sama kayak kesepian yang gak akan pernah bisa sembuh cuma lewat obsesi. Itulah tadi kisah Sato Airi dan Takano Kenichi. Dua orang yang sama-sama kehilangan arah di dunia yang katanya makin terhubung, tapi justru bikin kita makin kesepian. Guys, kasus ini kompleks banget. Gak ada pihak yang benar-benar putih di sini. Dan menurut saya, itu yang bikin kasus ini penting buat kita renungin bareng-bareng. Menurut kalian, siapa yang lebih pantas disalahkan di kasus ini? Atau menurut kalian, ini murni kegagalan sistem yang harusnya lindungin mereka berdua? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar gak ketinggalan cerita-cerita lain dari Jejak Kabut Dunia. Sampai jumpa di jejak berikutnya.